Apa kabar sahabat lokal news semuanya? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai literasi ya. Sudah hadir di samping saya para narasumber yang cantik-cantik dan mungkin saya doang yang paling ganteng karena laki-laki sendiri. Sudah ada Kepala Sekolah Ibu Dr. Anda Haja Mulyati. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Kepala Sekolah SMK Prima Mandiri. Dan ada guru bahasa Indonesia sekaligus pembina dari literasi yaitu Ibu Hernika Anjaratna Putri. Selamat pagi Ibu. Selanjutnya ada siswi berprestasi yaitu ada Adik Raudatul Jannah. Selamat pagi, kelas 11 dari SMK Prima Mandiri. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang sedikit mengenai literasi. Tentunya literasi ini jika kita lihat di Indonesia peringkatnya selalu dari atas ke bawah ya, dari bawah. Kalau misalkan diteliti 60 negara, kita posisinya di 59, 58 itu selalu bolak-balik di angka itu. Ada pasti sebetulnya literasi. Nah kemudian yang pertama mungkin perkenalan terlebih dahulu sahabat lokal news, yaitu dari Ibu Dr. Anda Haji Mulyati sebagai kepala sekolah. Silakan memperkenalkan diri dulu. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu ya, berbincang-bincang dengan topik yang lagi hangat-hangatnya literasi. Saya kebetulan di sini sebagai Ibu Kepala Sekolah SMK Prima Mandiri. SMK Prima Mandiri ini sudah hampir 10 tahun ya, 10 tahun berdiri, 7 kali meluluskan siswa. Alhamdulillah kita juga banyak sekali prestasi yang ada di di sekolah kita dalam 10 tahun terakhir ini. Walaupun kita bergeraknya adalah bidang kimia, tetapi kita juga aktif ya di luar bidang kimianya. Jadi prestasi siswanya apakah itu bidang kesenian, olahraga, macam-macam, semua itu kita fasilitasi di sini. Dan salah satunya yang saat ini adalah siswi kita Raudatul Jannah mengikuti lomba puisi, dan memang siswa kita ini suka sekali dengan puisi, dan ini baru pertama kali juga diadakannya secara daring ya oleh media literasi Indonesia, lomba puisi, membuat puisi, dan itu diikuti oleh 1.300 peserta. Dan alhamdulillah yang diambil adalah 200 terbaik dan siswa kita masuk salah satu. Kita khusus jurusannya di sini adalah kimia, yaitu kimia industri dan kimia analis. Nah mungkin kita bisa juga nanti melihat apa yang ada di sini ya, di luar dari literasi ini. Apa yang selain dari ini, apa saja yang sudah pernah menjadi kebanggaan kita juga di sini. Demikian. Baik, terima kasih Ibu Dr. Anda Haja Mulyati. Terlihat ya, kita lihat di belakang beserta sahabat lokal news semuanya, banyak piala yang berdiri, itu berarti kan banyak berprestasi ya di sekolah ini. Luar biasa. Selanjutnya ada guru bahasa Indonesia sekaligus pembina literasi Ibu Hernika Anjaratna Putri. Silakan memperkenalkan diri. Selamat pagi sahabat lokal news. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan yang masih baik, sehat ya. Perkenalkan, saya Hernika Anjaratna Putri, adalah guru bahasa Indonesia di SMK Prima Mandiri. Sudah 10 tahun semenjak sekolah ini berdiri. Merasa bangga sebenarnya mengikuti perjalanan selama 10 tahun di sekolah ini, terlebih
sekolah ini memiliki jurusan yang memang jarang atau berbeda di lingkungan sekitar kita. Kemudian untuk literasi sendiri, memang saya selaku guru bahasa Indonesia itu menjadi tujuan utama saya. Bagaimana siswa di sini turut berperan serta dalam terus mengembangkan budaya membaca. Memang krisis ya untuk literasi sendiri di negara kita ini, melek membaca itu memang sangat minim, tapi saya upayakan bagi siswa SMK Prima Mandiri ini terus memiliki motivasi dan minat. Salah satunya seperti siswa saya di sini yang memang sudah berprestasi di bidang lain, tapi baru kali ini mencoba untuk memberanikan diri mengikuti salah satunya menulis puisi tingkat nasional ya dengan tema Rindu. Saya sangat bangga ada salah satu dari siswa kita yang ternyata karyanya masuk ke dalam antologi 200 peserta terbaik. Meskipun belum menjadi juara, tapi saya berharap ini menjadi batu loncatan dan menjadi motivasi bagi teman-temannya yang lain untuk terus memiliki motivasi yang sama dalam menuangkan karya, karena tidak ada yang menutup suatu bakat atau minat apabila kita mau ya untuk menuangkan dan memiliki keinginan gitu. Meskipun kondisi pandemi, saya yakin itu tidak menjadi halangan bagi seluruh siswa, tidak hanya di sekolah ini tapi dimanapun saja, untuk menuangkan kreativitas mereka. Ya, saya ucapkan selamat kepada murid saya sekali lagi sudah membawa juga nama sekolah, dan ini merupakan salah satu karya di dalamnya puisi dari siswa kami. Ya, ini di dalam buku antologi puisi ini terdapat salah satu karya puisi dari siswa kami yang bernama Raudatul Jannah dengan tema Rindu. Wah, terima kasih kepada Ibu Hernika, guru bahasa Indonesia SMK Prima Mandiri. Mungkin kita ibu-ibu di sini sebagai guru dan kepala sekolah berupaya keras ya tentang literasi, bagaimana di masa perubahan zaman gitu kan. Seringnya anak-anak menonton video, kalau suruh baca males lah menonton video gitu kan. Itu yang sedang terjadi. Mungkin kita akan bahas lebih jelasnya nanti. Selanjutnya ada Raudatul Jannah. Ini siswi berprestasi dari SMK Prima Mandiri yang sekilas sudah dijelaskan oleh Ibu Hernika. Silakan Adik Raudatul Jannah memperkenalkan diri. Selamat pagi sahabat Lokal News. Kenalkan, nama saya Raudatul Jannah dari kelas 11 APL SMK Prima Mandiri. Seperti yang dijelaskan guru saya tadi, saya mengikuti lomba cipta puisi tingkat nasional, dan ini baru pertama kalinya bagi saya. Sebenarnya saya sering menulis puisi sejak SD sampai SMP, tapi belum pernah berkesempatan untuk ikut lomba sampai tingkat nasional. Oke, sahabat Lokal News dimanapun berada, tadi sudah kita singkat perkenalan bersama 3 wanita hebat tadi. Langsung saja kita menuju ke pembahasan, yaitu sebetulnya apa sih yang akan diberitahukan oleh siswi berprestasi pada kali ini. Tadi sudah diperkenalkan Raudatul Jannah, yaitu salah satu pemenang dari ribuan peserta puisi yang diadakan oleh Media Literasi Indonesia. Selamat untuk Adik Raudatul Jannah. Boleh diceritakan gimana proses atau perjuangan yang ditempuh gitu, mulai dari mungkin pengumumannya seperti apa, kemudian cara buatnya itu lagi apakah iseng-iseng atau gimana gitu. Silakan diceritakan cerita indah ke teman-teman sahabat Lokal News semuanya. Boleh. Pertama itu saya dapat infonya dari guru saya. Terus yang kedua, awalnya saya pikir katanya nggak mungkin lah gitu menang, soalnya saya aja udah lama nggak nyoba ke dunia ini lagi gitu. Terus kan saya cerita ke orang tua saya, kata ibu saya katanya coba aja, daripada kurang kerjaan gitu main sosmed gak jelas, masih mending sosmednya dimanfaatkan buat hal yang berguna. Alhasil dari nasihat ibu saya coba ikut lomba puisi ini. Awalnya tuh saya sempat banyak bikin puisi, dan banyak puisi itu saya mikir kayaknya nggak bakal ada yang masuk deh katanya.
karena puisinya itu menurut saya kurang menarik gitu. Alhasil karena saya bingung sendiri, saya minta pendapat guru saya lagi buat lomba itu lebih bagus yang dikirim yang mana gitu. Terus dijawab sama guru saya. Terus saya ikutin prosedurnya. Yang pertama itu harus follow media literasi IDN. Yang kedua, infonya saya share ke teman-teman saya karena siapa tahu ada yang mau. Dan yang ketiga, saya kirim lewat email. Pengumumannya itu lumayan lama dan itu buat saya kayak ini bakalan benang atau enggak ini, soalnya lama banget gitu. Nggak nyangka udah nggak nunggu pengumuman pemenang, saya dapat yang 200 terbaik dalam lomba cipta puisi dan dibukukan dalam buku antologi puisi. Oke. Mulai menulis dari kelas berapa nih? Usia berapa lah mungkin diceritakan? Mulai menulis itu dari kelas 4 SD. Waktu itu saya dipercaya sama guru SD saya buat ikut lomba puisi, padahal materinya aja saya nggak paham gitu materinya gimana. Alhasil karena udah dipercaya, udah diamanahi untuk ikut, saya coba ikut dan pada saat itu belum berkesempatan menjadi pemenang. Dan saat itu juga saya kayak mikir, saya nggak punya bakat di sini. Nah pas SMP ada teman saya nih ngambil angkatnya, kamu suka bikin puisi, bikin aja terus, siapa tahu kapan-kapan gitu kan bisa ikut lagi dan siapa tahu juga bisa jadi penulis. Akhirnya kapan-kapannya sekarang jadi. Iya, akhirnya kapan-kapannya sekarang jadi. Oke, baik. Untuk Rodotul Jannah ini menarik. Dari berapa peserta tadi? 1.366 peserta, masuk 200 terbaik ya. Wah, luar biasa ini teman-teman. Jadi tidak ada yang tidak mungkin dan intinya yang saya tangkap tadi, percaya dengan kemampuan sendiri. Iya, ini memang suatu dilema yang luar biasa ya. Betul. Dan mungkin tidak pernah terbayangkan sebelumnya akan terjadi kondisi seperti ini. Di awalnya mungkin sebelum pandemi ini anak-anak dilarang ber-HP ria. Pokoknya ada batasan, tidak bisa untuk ber-HP apalagi di sekolah. Dan sekarang ini anak-anak harus setiap hari harus memelototin HP-nya dia. Karena apa? Karena mereka harus belajar daring. Dan ini suatu dilema juga. Proses belajar daring ini mungkin karena masih baru dan itu anak-anak juga susah, apalagi juga gurunya ya, untuk memberikan materinya supaya bagaimana materinya bisa nyampe ke anak-anaknya. Nah itu kendala yang pertama. Kendala yang lain juga adalah untuk jaringan, biasa ya jaringannya kurang bagus. Yang kemudian juga kondisi ekonomi, tidak semua keluarga yang mempunyai bisa memfasilitasi anak-anaknya dengan HP yang bisa untuk dipakaikan untuk belajar ini. Dan dilema lainnya adalah itu menambah beban orang tua. Pertama, anak-anak tidak mengerti dengan apa yang dipelajari, biasanya karena daring ya. Terpaksa orang tua yang memberikan penjelasannya. Jadi orang tua juga selain sebagai orang tua juga harus bisa menjadi seorang guru juga untuk menerangkan. Dan guru juga tidak bisa berbuat banyak karena bertatap muka tidak bisa. Jadi kita intentnya dengan cuman komunikasi dengan HP ini ya, daring ini. Nah kalau di rumah juga mungkin sebagai orang tua sebetulnya pada saat anak belajar itu bisa jam 7 sampai jam 12 itu mereka memang fokus untuk belajar. Tapi setelah itu baru mereka ada kewajiban lain di rumah, mungkin membantu orang tuanya atau mungkin juga membantu berusaha, ya kan? Karena tingkatan ekonomi anak-anak ini kan berbeda, keluarga yang berbeda. Jadi ada yang harus membantu berusaha juga, ada harus membantu di rumah tangga juga. Jadi untuk orang tua yang saat ini yang saya lihat dilemanya adalah menjadi guru di rumah. Itu yang menjadi berat karena
pelajaran sekarang ini dengan kemampuan orang tua belum tentu bisa ya. Sementara anak-anak juga stres ya, dengan dia tidak mengerti dan dia ada tugasnya juga. Sementara ini kondisi untuk bertemu juga dengan guru juga susah gitu ya. Jadi apa ya, untuk saat ini yang saya lihat, kalau saya sendiri mungkin anak-anak sudah mentas ya, nggak punya lagi yang harus daring kayak di sekolah SD, SMP atau SMA. Dan juga anak-anak saya udah dia mentas semua, ada selesai kuliah juga. Cuman saya banyak mendapat masukan-masukan dari orang tua. Ternyata tidak enak ya menjadi guru juga sekalian di rumah, karena tidak mengerti bagaimana caranya, dan juga bagaimana supaya si anak ini mau belajar kan juga tidak bisa dipaksa. Dan ini mudah-mudahan kita juga guru serba salah ya. Ada rasa datang ke sekolah, ada rasa rindu juga, sekolah sepi, nggak ada anak-anaknya. Kapan kita bisa tatap muka sama anak-anak gitu. Jadi inilah yang menjadi dilema kita juga. Mudah-mudahan kondisi pandemi ini cepat berakhir. Ini udah hampir 1 tahun. 1 tahun hampir. Maret ini 1 tahun. Sekolah itu kosong. Guru-guru juga rindu untuk bisa tatap muka sama anak-anak. Apalagi anak-anak, mereka bukan rindu sama gurunya saja, mereka rindu dengan komunitas mereka di sekolah, aktivitas mereka di sekolah. Itu yang mereka rindukan sekali. Kita cuma berdoa aja, mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir. Dan kalaupun toh nanti berakhir pandemi ini, tetap aja suatu sistem baru yang akan muncul di sini. Karena virus itu tidak akan hilang. Bagaimana kita berusaha untuk bisa membatasi ruang virus itu supaya tidak masuk ke dalam tubuh kita. Ya mungkin itu ya, kalau dari sisi orang tua yang merasa dilema, lebih banyak dilemanya untuk ya bagaimana supaya anaknya mengerti belajar. Pembiasaan di dunia baru. Nah, pembiasaannya itu. Dan jadi orang tua juga harus banyak belajar juga. Jadi double ya. Jadi double tugasnya sebagai orang tua, Sebagai guru ya. Ya, sebagai guru dan juga sebagai orang tua di rumah. Tak akan bisa. Malam ini bulan menatapku dengan silat kekecewaan atas luka yang aku toreh di masa lalu. Dinginnya angin menghukumku tanpa ampun, seolah aku pantas mendapatkannya. Wahai hujan yang memberi kenangan, bawalah aku ke masa lalu, masa yang seharusnya seindah bunga mawar, tapi berakhir bak bunga yang layu. Saat itu, dentang jam menyadarkanku, aku tak akan bisa kembali. Sekian. Nah, sahabat Lokal News, maksud dari puisi saya ini sebenarnya di masa lalu kan ada momen-momen yang dimana kita itu pengen bahagia, cuman karena kesalahan kita di masa lalu, momen itu berakhir jadi seperti yang tidak diinginkan. Nah, pada saat ini pasti kita sering banget kembali ke masa lalu atau berandai-andai agar bisa kembali ke masa lalu. Tapi harus kita sadari bahwa masa lalu itu nggak akan bisa kembali lagi atau diulang lagi. Baiklah, terima kasih untuk kesempatan ini. Pesan saya kepada anak-anakku semua, hargailah waktu, karena waktu itu sangat terbatas dan waktu berlalu sangat cepat. Time like an arrow. Ibarat kita melepaskan busur panah, sekali dilepaskan menancap, sudah itulah waktu. Terkadang kita merasa terlupakan bahwa waktu itu terbatas, sehingga terlena dengan kegiatan-kegiatan yang tidak banyak bermanfaat. Kembali lagi, puisi yang dibawakan oleh Raudatul Jannah itu memberikan suatu rasa ya kepada kita bahwa
bagaimanapun kita mau mengulang masa lalu itu tidak akan pernah datang lagi. Jadi kerjakanlah yang terbaik pada hari ini, saat ini. Dan anggaplah ini suatu kegiatan yang terakhir dari kita, sehingga kita akan berusaha lebih baik, sebaik-baik mungkin. Baik, sahabat Lokal News dimanapun berada, alhamdulillah beberapa menit kita lalui dengan pembicaraan yang sangat bermakna tentunya, dan kita harus mengambil inti dari pembicaraan tersebut. Yang intinya adalah pergunakanlah waktu dengan baik, atau waktu akan memperlakukanmu dengan seenaknya waktu. Kita akhiri perbincangan pada kesempatan kali ini. Saya Ihsanuddin dari Lokal News pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.